bantuan-bantuan berupa pelatihan-pelatihan, program pelatihan-pelatihan kemandirian ya untuk mereka gitu ya. Dan kita yang masuk ke sana harus dalam keadaan bahagia. Jadi Maksudnya Ustaz gimana tuh? kita masuk ke dalam lapas itu posisi kita adalah orang yang bahagia. Jadi bagaimana bisa membahagiakan napi kalau kita sendiri tidak bahagia? Ini penting sekali ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, kita ketemu kembali tentunya hanya di channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Dan pada hari ini di segmen Bincang Mulia, alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim kembali dengan Ustadz Hasan Makarim, dai atau guru yang mengabdi di Nusa Kambangan ya, maksudnya membina para warga binaan yang ada di Nusa Kambangan gitu. Dan alhamdulillah beliau saat ini sudah berada di samping saya karena beliau ada agenda nih di Jakarta bersilaturahim ke beberapa tempat ya. Kita langsung saja sapa Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, bagaimana kabarnya? Sehat Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Khair. Ustadz ini walaupun ini semangatnya tidak pernah padam Ustadz ya. Insyaallah. Ini lintas provinsi Ustadz. Kalau dari Cilacap ke Jakarta nanti kemana lagi gitu, masih kuat Ustadz? Insyaallah berkat kekuatan dari Allah kita jalani semua itu. Oke. Alhamdulillah. Dan hari ini Ustadz bersilaturahim ke kantor BMH yang ada di Kalibata, tentunya untuk bersinergi ya Ustadz ya dalam kebaikan Ustadz ya. Ustadz, kan beberapa bulan yang lalu teman-teman kalau belum lihat podcast saya dengan Ustadz, itu ada di channel ini juga, silahkan dicari Ustadz Hasan Makarif. Itu kita membicarakan tentang pengalaman Ustadz yang sudah lama di sana dalam berdakwah. Bisa dilihat di sana. Kalau belum melihat yang itu, ditonton dulu ya sebelum nonton yang ini. Nah, kita ingin membahasnya Ustadz. Kita kan sudah alhamdulillah udah launching ya Ustadz ya, pesantren di Lapas Kembang Kuning ya Ustadz ya. Nah, ada perubahan nggak Ustadz dengan kita launching dengan sinergi dari beberapa lembaga di pesantren itu, perubahan-perubahan Ustadz? Baik. Alhamdulillah setelah ada penguatan ya, penguatan dari stakeholder dari BMH TV, IMS, dan para pejabat yang lain yang memberikan bantuan diresmikannya secara formal pesantren itu, nampak makin banyak ya peminat yang sebetulnya ingin jadi santri dari warga binaan di lapas tersebut. Tapi karena tempat juga belum ada, kemudian juga hal-hal lain yang belum kita siapkan, jadi mereka akhirnya aktif di jamaah masjid. Jadi jamaah masjid semakin meningkat jumlahnya setelah ada momentum peresmian pesantren tersebut. Oke, baik. Berarti di dalam, kalau kita gambarkan Ustadz ya, di dalam Lapas Kembang Kuning ini ada lokasi yang memang dikhususkan untuk santri warga binaannya Ustadz ya? Betul. Dalam artian ada kamarnya, ini khusus santri binaan, ada kamar untuk warga binaan yang lain. Betul, udah. Tapi mereka ada batasan nggak Ustadz? Maksudnya yang bukan santri dari warga binaan tidak boleh nih ke area pesantren gitu, atau mereka bisa aja untuk bergaul bersama-sama, cuman ya perbedaannya di statusnya santri dan bukan santri gitu aja Ustadz. Kalau status kegiatan sosialisasinya mereka tetap ada waktu-waktu secara bersama-sama gitu ya. Cuma kalau yang blok santri itu atau kamar santri itu ada ketentuan aturan yang mengikat, yang jadi santri itu harus seperti ini dan seperti itu ya. Dan juga di balik itu ada fasilitas tambahan dari pihak lapas. Kalau yang masuk blok santri itu ada waktu-waktu tambahan, misalnya bisa melaksanakan ibadah sholat asar berjamaah misalnya gitu ya. Kemudian ada waktu yang lebih bisa mengikuti pelajaran tambahan di masjid itu. Sementara warga binaan atau napi yang lainnya yang belum masuk blok santri, mereka dibatasi dengan SOP yang ada di lapas itu. Misalnya pada jam tertentu dia harus masuk kamar, maka selesai waktu itu.
Tapi ada blok santri yang bisa diberikan tambahan waktu untuk mengikuti pembelajaran. Oke. Yang dipelajari apa aja Ustaz? Kalau untuk perbedaan yang dipelajarinya Ustaz antara santri dengan yang warga binaan biasa? Ya, kalau warga binaan biasa kan ikut aktif berjamaah di masjid. Wajib. Iya. Tidak. Yang bukan santri. Yang bukan santri secara umum bisa mengikuti kegiatan keagamaan di masjid. Dan itu sifatnya ceramah umum ya. Tidak terstruktur. Tapi kalau santri yang masuk di dalam blok kalau warga binaan atau napi yang ikut pesantren atau blok santri, maka mengikuti pembelajaran terstruktur, terprogram dengan berbagai persyaratan tertentu yang harus dipatuhi. Nah, itulah yang bisa menjadikan mereka lebih menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pribadi warga binaan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Gitu. Artinya warga binaan yang belum masuk blok santri pun mereka punya hak yang sama sebenarnya untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Dan mereka pun ada terbukti walaupun belum masuk warga santri, mereka juga berubah kehidupannya menjadi lebih baik gitu. Oke. Konsekuensinya kalau yang sudah jadi santri terus dia melanggar aturan ada jadi status santrinya dicopot atau gimana Ustaz? Iya. Status santrinya dicopot kembali ke warga binaan biasa. Oke. Siap. Terus Ustaz, saya pengen tahu nih Ustaz, kan banyak narapidana Ustaz ya yang sudah puluhan tahun ini dibina. Ada nggak Ustaz di antara mereka, walaupun semuanya berkesan ya Ustaz ya, tapi yang sampai saat ini sangat berkesan lah di mata Ustaz, ada nggak Ustaz? Ya ada, tentunya pasti ada itu, karena memang itu bagian dari proses keberhasilan kita berkomunikasi dengan warga binaan. Jadi saya tidak pilih kasih pada mereka, tetap bagi yang belum aktif pun saya akan bersama mereka dekat dalam waktu-waktu yang sudah tersedia ya, walaupun belum semua warga binaan itu tersentuh dengan program yang saya lakukan dan dengan tim yang saya lakukan itu. Tapi itu menjadi hal yang kebanggaan, kebahagiaan kita sebagai pihak ketiga yang ikut melaksanakan pembinaan di dalam, bahwa napi-napi yang berubah itu menjadi kesan yang positif dan kebahagiaan, kebanggaan kita. Dari semula misalnya hanya jauh dari masjid, terus tiba-tiba mendekat masjid gitu ya. Terus kadang-kadang pakaiannya belum sesuai apa yang diharapkan berada di masjid, tapi kita tidak menghalangi mereka. Misalnya pakai celana pendek gitu ya. Ingin gabung di masjid, monggo aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kita persiapkan juga kalau memang belum punya pakaian yang sesuai, ya kita akan carikan, kita bantu untuk mereka supaya bisa menyesuaikan ketika berada di masjid dengan pakaian yang indah, yang memenuhi syarat berada di masjid kayak begitu. Itu yang berkesan buat saya begitu. Kemudian juga yang lain ada yang baik yang kriminal, yang kasus narkoba dan kasus yang lainnya yang semula menjauh dari masjid, lalu mereka dekat, makin lama makin dekat, bergabung ya. Mengikuti pembelajaran secara umum gitu. Ada beberapa warga binaan yang memang mengatakan begini, Pak, saya ingin jadi santri gimana? Dia itu nanti didaftarkan melalui pengelolanya di dalam, nanti harus melalui tahapan assessment, penilaian dari lapas itu sendiri. Seperti apa yang bisa menjadikan orang tersebut, warga binaan menjadi santri di lapas. Dengan konsekuensi tugas tanggung jawabnya diberitahukan, dan begitu pula kalau ada hal yang melanggar sanksinya, maka yang bersangkutan diturunkan kembali warga binaan biasa. Jadi sangat berkesan buat saya, banyak menunjukkan perubahan yang luar biasa setelah masuk ke santri itu, aktif ibadah dan baca Quran tanpa harus dikomando ya. Kesadaran sendiri Ustaz ya? Kesadaran sendiri. Dan sendiri setelah diberi motivasi oleh pengelola dan tim pengajar itu. Salah satunya mungkin Ustaz, mungkin yang bisa kita sharing siapa yang ini? Kalau untuk perubahan yang
yang keberhasilannya menunjukkan yang luar biasa sejak 15 tahun yang lalu ya, ada pesantren di Lapas Pasir Putih ya. Lapas Pasir Putih. Itu Denny Setia Maharwan. Itu awalnya juga yang bersangkutan kan ogah-ogahan gitu ya, tidak respon dan sebagainya. Begitu mengenal dengan saya dekati ya, saya ajak nyusun program dan sebagainya. Dan dia saya libatkan orang yang kita berikan trust, kepercayaan untuk mengelola kegiatan tersebut menjadi santri dan sekaligus pengelola. Alhamdulillah sejak 15 tahun yang lalu itu bersama saya menunjukkan perubahan yang luar biasa gitu. Bahkan sekarang menjadi pengelola pesantren di Lapas Sembang Kuning sebagai ketua takmir masjid, juga dia memberikan pembelajaran kepada santri dan juga menjadi khotib Jumat juga di masjid itu. Sudah bisa khotib juga Ustaz ya? Itu luar biasa. Dan ada beberapa santri yang lain berkesan banget itu sudah menunjukkan prestasinya menghafalkan Al-Quran ya. Ada yang 7 juz, ada yang 9 juz hafal Al-Quran, yang sebelumnya mereka belum bersentuhan dengan Al-Quran secara baik. Iya. Terus Ustaz, kalau santri ini sudah lulus gitu ya Ustaz ya, dalam artian sudah bebas dari Nusa Kambangan, kan godaan dunia luar kan juga besar Ustaz. Ya. Walaupun kita sudah membina di sana, tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan dia akan kembali lagi seperti semula. Ada upaya nggak Ustaz untuk tetap menjaga supaya dia istiqomah Ustaz? Iya. Selama ini ada yang sudah bebas pulang ke rumah, ke keluarganya. Beberapa orang berkomunikasi dengan saya, berkonsultasi tentang agama ya, sebagaimana waktu mereka berada di dalam gitu ya. Tapi juga kita banyak sih warga binaan yang sudah bebas itu yang tidak komunikasi, tidak komunikasi sama sekali. Mudah-mudahan mereka tidak kembali ke masa lalunya gitu, bersama keluarga dalam keadaan bahagia, kemudian sejahtera, dan dia bergaul sama teman orang-orang yang baik. Itu yang kita harapkan. Tetapi kita antisipasi juga gitu, agar yang sudah tobat pulang itu atau keluar dari lapas itu ada yang mengkoordinir, ada yang mengelola potensi positifnya, dan juga keterampilan yang pernah diraih di dalam lapas kita usahakan bisa tersalurkan. Nah, kita baru saja kita menghadap notaris kemarin itu mendirikan Yayasan Sahabat Taubat Indonesia. Nah, itu akan menghimpun mantan-mantan narapidana yang bertobat, kita himpun di luar. Dan ketuanya juga bukan kiai, bukan ustadz gitu ya, tapi mantan orang yang masa lalunya kelam kemudian bertobat gitu. Dan saya dengan teman-teman yang lain selaku pembina di situ. Dan ini nggak terbatas hanya di alumni dari Nusa Kambangan aja. Betul. Berarti semua lapas di Indonesia alumninya bisa bergabung ke sana Ustaz ya? Yang penting yang sudah bertobat. Atau yang mau tobat gitu ya. Gitu. Rencana nanti yayasan ini ada program pembinaan juga Ustaz? Ada. Seperti apa Ustaz rencananya Ustaz? Kita sesuai dengan informasi yang kita sampaikan ke Pak Dirjen ya. Kemarin hari Rabu kita menghadap Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Veteran 11 Jakarta Pusat. Kita menyampaikan program-program ini diharapkan sustain nantinya, berkelanjutan, tidak musiman, supaya apa yang mereka harapkan itu bukan dalam bentuk impian. Kita mencoba memberikan solusi, jawaban terhadap apa yang diharapkan jadi bukti gitu. Misalnya juga pembimbingan kemandirian. Jadi bukan hanya keagamaan tapi juga kemandirian. Ada kepribadian, ada kemandirian pembinaan. Nah, kita dari Yayasan Sahabat Tobat ini dengan menggandeng BMH TV dan juga IMS atau lembaga yang lain itu akan mengadakan pendidikan keterampilan bagi warga binaan. Baik yang masih ada di dalam maupun yang sudah keluar. Nah, kalau yang sudah punya ilmu di dalam keluar, kita akan bantu bagaimana menyalurkan, membimbing mereka, mendampingi mereka menjadi entrepreneurs gitu, menjadi orang-orang yang bisa berwirausaha gitu ya, dengan keterampilan yang ada. Dan kita berusaha mengajak juga berbagai kementerian yang terkait untuk mensupport kegiatan tersebut gitu.
Dan mudah-mudahan ini bisa lancar ya pendiriannya Ustaz ya. Amin. Amin. Terus Ustaz, kita kalau di YouTube nih lagi marak nih Ustaz ya. Anaknya Freddy Budiman. Oh, iya. Ya, itu sudah berbicara di berbagai podcast. Dia maksudnya bisa dibilang sudah tidak malu lagi mengakui bahwa ayahnya adalah Freddy Budiman gitu ya. Dan dia menceritakan bahwa pendirian yang diberikan atau prinsip hidup yang diberikan oleh ayahnya kepada beliau itu kalau yang disampaikan tuh bagus-bagus Ustaz. Ya, tentang ibadah, tentang pendidikan dan lain-lain. Sementara kan sosok ayahnya yang dikenal oleh masyarakat itu adalah bandar yang sangat besar sekali ya Ustaz ya. Nah, Ustaz sendiri yang saya tahu membina Freddy Budiman rahimahullah Ustaz ya. Karakter beliau seperti apa Ustaz? Dalam artian apakah dia memiliki sifat baik juga atau seperti yang di media-media utarakan atau seperti apa Ustaz? Baik. Selaku hamba Allah semua dilahirkan dalam keadaan fitrah ya. Bergantung di mana dia berada di lingkungan yang paling dominan yang bisa merubah perilakunya ya. Almarhum ini walaupun tidak kontinus padat bertemu dengan saya, tapi dia juga menceritakan pada saya bahwa selama 20 tahun di wilayah yang kelam gitu ya. Dan pada akhirnya bertemu di Nusa Kambangan. Waktu itu dia belum kenal saya, belum jumpa saya pun belum pernah kenal dia gitu. Tapi saya ditelepon oleh Kalapas waktu itu, dihubungi Kalapas melalui petugas stafnya bahwa beliau ingin jumpa dengan saya waktu itu. Padahal dia masih berada di sel khusus yang belum dibolehkan sosialisasi waktu itu. Tapi berkat konsultasi dengan Kalapas diizinkan dan saya didatangkan ke situ. Saya dikawal dengan Kalapas bersama stafnya, berjumpa dengan almarhum di dalam selnya, tidak kontak fisik waktu itu. Dia di dalam selnya dengan pintu berlapis, saya dan petugas lapas di luar. Itu sempat ngobrol dan dia berada di sajadah ya. Dia mengatakan, Pak Ustadz, saya ingin bertobat di sini. Kalimat yang menarik buat saya sebagai seorang hamba Allah yang sama seperti dia, kita di mata Allah ya. Saya melihat dia adalah hamba Allah, punya potensi positif dan punya kesempatan yang sama dengan hamba Allah yang lain untuk bertobat kepada Allah SWT. Saya memberikan jawaban, ya kapan lagi, saya bilang, karena saudara ini pidana mati. Kapan lagi untuk bertobat? Saatnya untuk berubah, saatnya untuk bertobat. Ayo tempat ini kita jadikan tempat bertobat. Dan saya insya Allah ikut memberikan motivasi kalau diperlukan, bimbingan dan sebagainya. Apa yang melatar belakangi beliau ingin bertobat? Maksudnya kan selama 20 tahun nggak ada terfikirkan gitu, dan tiba-tiba di Lapas Batu beliau terfikirkan ingin bertaubat, mendalami agama gitu Ustaz. Ya, dia merasakan ada satu hidayah dari Allah di Lapas Batu itu. Dengan hidayah Allah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping lingkungan lapas itu juga memberikan semangat pada dia untuk berubah, untuk bertobat gitu. Baik dari petugas lapasnya maupun dari warga binaan yang lain, dan di situ sudah ada proses pembinaan agama Islam yang cukup lama di masjid. Baik ceramah-ceramah umum maupun yang terstruktur. Jadi beliau ikut serta kegiatan di masjid, dan sehari-hari saya melihat sudah awalnya walaupun pakai pakaian biasa, tapi setelah bersosialisasi bersama jamaah masjid, dia terbiasa menggunakan gamis putih-putih, ya. Kemudian sorban, ya, peci putih, terbiasa di pakaian sehari-hari. Sehingga itu yang membuat dia lebih semangat untuk berubah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping keinginan pribadinya dan juga hidayah Allah yang menentukan, dan lingkungan juga ikut membentuk, memberikan semangat dia untuk bertobat. Oke, luar biasa. Ada catatan-catatan yang ditinggalkan nggak Ustaz untuk ya mungkin dengan biasanya kan orang-orang meninggalkan wasiat yang seperti itu Ustaz, yang bisa kita kenang dari sosok beliau
Karena kan di akhirnya beliau dieksekusi, tapi alhamdulillahnya sudah dalam keadaan suci lah ya Ustaz ya, dengan dalam keadaan taubat. Ya di antara obrolan ya, curhatan ya, ngobrol di masjid ya, didampingi oleh pihak lapas waktu itu ya. Dia mengatakan bahwa orang yang lemah agama itu setan bersahabat dengannya dan setan bergembira. Jadi oleh karena itu dia bilang kalau mau setan jauh dari kita, kita harus memperkuat agama. Itu yang diungkapkan di antaranya gitu. Saya lama berada di masa jahiliyah, dibilang gitu. Sebelumnya gitu. Nah, sekarang saya di Lapas Batu, saya akan tinggalkan semua masa jahiliyah saya untuk hijrah, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan kasih hidayah buat Freddy sebelum kematian datang. Masya Allah. Itu yang sangat beruntung buat Freddy bahwa alhamdulillah banget Freddy jadi orang yang beruntung di akhir hayatnya. Dan saya melihat betul ngobrol dengan ibunya, ibu kandungnya, dengan saudaranya ya, dengan anak-anaknya itu betul-betul kondusif, sudah keluarga yang Islami, keluarga yang religius ya. Dan itu nampak sekali komunikasi dengan anaknya, dan dia mengatakan anak saya di pesantren kedua, bahkan diberikan arahan pendidikan agama, kamu jangan ikuti ayahmu, kamu harus menjadi anak yang soleh, yang bisa berdakwah di masa depan. Masya Allah. Itu yang saya dengar langsung ketika bercengkrama, duduk bareng di hari-hari masa isolasi, pada jam-jam keluar bersama keluarga. Saya bersama mereka, duduk bersama, ngobrol bareng seperti itu. Jadi hanya Allah yang memberikan hidayah, maka berbanyak-banyaklah menyampaikan pada pesan teman-temannya, berbanyak-banyaklah berdoa mohon hidayah kepada Allah SWT. Karena hidayah itu mahal, dia bilang itu, tidak bisa datang tiba-tiba. Hidayah itu harus dikejar dan dicari secara sungguh-sungguh. Itulah dia hikmahnya masuk Nusa Kambangan di Lapas Batu, mengatakan Lapas Batu adalah tempat saya memperoleh hidayah Allah dan bimbingan dari pihak lapas maupun para pembina keagamaan di situ. Masya Allah. Kalau dari yang Ustadz tadi kutip ya Ustadz ya, berarti beliau itu sosok yang memang peduli dengan keluarganya Ustadz ya, peduli tentang pendidikan anaknya, dan juga anaknya di pesantren juga ya Ustadz ya? Betul. Oke, luar biasa. Oke Ustadz, kita mau beralih lagi nih Ustadz. Masya Allah, itu luar biasa ya, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan kita juga sebagai kepala keluarga bisa membimbing keluarga kita juga di jalan yang benar ya. Ustadz, Ramadan sebentar lagi nih Ustadz. Nah, betul. Saya penasaran nih Ustadz, di lapas itu seperti apa Ustadz Ramadan suasananya? Apakah para warga binaan ikutan puasa atau juga ada yang tidak puasa? Apakah suasana Ramadannya juga terasa di lapas itu Ustadz? Sangat terasa. Dari sekian lama, sekian puluh tahun saya mengalami dan ikut serta berkegiatan di bulan Ramadan di Lapas Nusa Kambangan. Sangat beda dari bulan-bulan biasa. Masjid itu penuh, marak baca Quran, dan ada orang-orang yang ada napi-napi yang sebelumnya pasif itu aktif ke masjid. Jadi itu perubahan-perubahan yang menyolong, suasana juga beda. Jadi yang berpuasa bertambah, bahkan yang menjadikan sebuah training ya, latihan pada mereka untuk melakukan perubahan. Yang belum pernah berpuasa ikut berpuasa, dia merasakan. Dan sudah Lebaran saya tanya bagaimana setelah berpuasa, buka puasa, saya ada merasakan kebahagiaan tersendiri, dia bilang. Ada satu kepuasan bahwa melaksanakan ajaran Islam khususnya di bulan Ramadan itu, ada satu kebahagiaan, ada satu kepuasan tersendiri. Jadi ikuti kajian-kajian, sholat taraweh, walaupun tidak semua warga binaan itu diberikan kesempatan untuk ke masjid semua, karena malam itu kan petugas pengamanan juga terbatas. Jadi bergiliran, beberapa blok bisa malam ini, blok ini gitu, malam besok blok ini gitu, jadi bergiliran. Jadi kalau dikeluarkan semua, ya tentunya tidak seimbang dengan personil yang bertugas ketika itu. Meskipun saya berkeyakinan kuat mereka di dalam tetap kondusif gitu, tapi tetap SOP itu kan harus diberlakukan sebagaimana aturan yang ada gitu. Iya.
Terus aktivitasnya seperti apa, Ustaz? Dalam artian apakah setiap hari ada kajian agama juga? Seperti kan kalau di Indonesia kan biasanya setelah sholat tarawih itu ada ininya, ada ceramah gitu ya, Ustaz ya? Atau setelah sholat isanya ada ceramah. Di sana juga ada, Ustaz, dai yang bolak-balik dari luar ke dalam gitu. Ya, selalu ada. Itu semakin kapasitas keaktifan semakin banyak di bulan Ramadan. Jumlah dai-nya, jumlah aktivitasnya ya, jumlah bantuan-bantuan juga masuk. Jadi pagi hari ada kegiatan pembelajaran ceramah umum, ada yang juga yang pesantren ya. Ada juga yang dibuat dengan istilah pesantren kilat khusus diadakan di bulan Ramadan. Itu pesertanya umum banyak gitu ya. Kemudian juga ada acara buka puasa bersama, ada tarawih bersama gitu. Ada tadarus bersama gitu. Dan itu ada ustadz-ustadz yang dikirim masuk ke Nusa Kambangan untuk jadi imam taraweh, untuk memberikan ceramah taraweh rutin sampai dengan akhir Ramadan ini. Oke. Kalau itu diantara mereka ada juga yang khataman Quran, Ustaz, selama Ramadan gitu. Ada. Lomba. Jadi Ramadan ini berapa juz gitu ya, berapa kali khatam Quran gitu ya. Alhamdulillah selalu ada tuh, setiap tahun diadakan seperti itu. Dan kalau dulu kan semua lapas ya, sebelum diberlakukan tingkatan super maksimum, security, maksimum security, medium security, itu dulu semua lapas. Semua lapas. Sekarang kan yang bisa masuk untuk fleksibel pembinaan terbuka adalah hanya 2 lapas ya, Kembang Kuning dan Permisan. Di samping yang sudah terbiasa lapas terbuka memang terbuka gitu ya. Tapi yang medium security yaitu lapas terbuka dan lapas Kembang Kuning. Oke. Nah, lapas Permisan dan lapas Kembang Kuning. Kalau yang lapas lain tetap ada kegiatan keagamaan seperti sholat tarawih bersama. Maksudnya di masing-masing lapas ada masjid untuk orang-orang beribadah, Ustaz? Kalau yang super maksimum dan maksimum itu hanya sekitar pegawai karyawan ya, dan warga sekitar yang ada di sekitar lapas itu keluarga pegawai itu. Kalau yang super maksimum dan maksimum tidak ada sholat berjamaah. Ya. Karena menarik ya kalau mungkin pemirsa BMH TV melihat di lapas-lapas itu tidak terasa suasana seramnya ya, Ustaz ya. Karena ekspektasi di publik sebagian kan, wah ini lapas tempatnya orang-orang yang kriminal, entah itu narkoba, entah itu kasus yang lain. Ternyata kalau kita masuk ke sana itu luar biasa, mereka tuh adalah orang-orang baik yang ada di sana itu, Ustaz ya. Masya Allah. Dan nanti mudah-mudahan kita ada kesempatan, Ustaz, untuk mengeksplor di sana, masyarakat yang ada di sana. Kita ingin mengangkat bagaimana kisah-kisah pertaubatan mereka. Wah, yang di BMH TV ini baru ada 3 Ustaz yang kita angkat, Ustaz. Kang Denny, terus ada Noval juga, sama satu lagi Ustaz, santri warga binaan di sana juga. Nanti mudah-mudahan kita eksplor di sana, kita gali lebih jauh motivasinya apa gitu ya, supaya kita juga bisa dapat hikmahnya, Ustaz ya. Dan nanti kalau seandainya nih ada masyarakat yang ingin turut berkontribusi, berbagi di sana, Ustaz, itu ada apa aja sih potensi-potensi, Ustaz, yang sekiranya bisa kita masyarakat sumbangkan di sana, Ustaz? Iya. Pertama saya ingin menghimbau juga masyarakat umum ya, jangan melihat warga binaan atau napi itu semuanya jelek gitu. Iya. Atau selalu melihat latar belakang masa lalu. Bahwa mereka itu di dalam tuh banyak orang yang bertobat, banyak orang yang berubah yang lebih baik, luar biasa. Itu menjadi kepuasan dan kebanggaan, dan ini harus diinformasikan seluas-luasnya sehingga halayak ramai itu tidak sungkan-sungkan untuk memberikan kontribusi sumbangan ke dalam lapas untuk bagaimana membantu mereka. Mereka ini kan jauh dari keluarga, ada yang tidak pernah ditengokin ya, semua serba dijalani dengan sederhana. Jadi betapa bahagianya kalau ada kontribusi sumbangan dari pihak ketiga untuk mereka. Jadi di sana itu kalau buat beribadah tentu mereka butuh perlengkapan ibadah misalnya gitu ya. Kalau Ramadan ini ada buka puasa bersama, jadi bisa juga masyarakat memberikan bantuan buka puasa bersama, baik itu misalnya buah kurma atau makanan yang besar juga begitu.
Kemudian bisa juga memberikan bantuan biaya untuk ustadz-ustadz yang berdakwah di sana gitu ya, untuk transportnya misalnya begitu. Dan itu bisa disalurkan misalnya lewat BMH, bisa lewat IMS Hidayatullah, dan bisa melalui lembaga-lembaga lain yang ada koneksi hubungan ke Lapas Nusa Kambangan ya. Kemudian juga ada sahur bersama. Kemudian ada juga ketupat lebaran untuk mereka. Di sana ada suasana lebaran ketupat? Ada, suasana lebaran ada. Dan insya Allah saya Idul Fitri akan datang khotbah di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan. Sudah dicantumkan di situ. Jadi sangat banyak peluang untuk memberikan sumbangan bagi masyarakat luas ke Lapas Nusa Kambangan, khususnya juga lapas-lapas di Indonesia pada umumnya. Yang pasti mereka bergembira banget kalau ada bantuan pun dari luar, baik itu perlengkapan ibadah atau logistik makanan dan minuman misalnya, atau seperti Al-Quran, buku doa ya, baju koko, peci, sarung misalnya gitu. Itu semua diharapkan untuk mereka bisa menerima hal itu, dan itu bagian daripada sarana mendukung mereka untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimanapun keterlibatan pihak ketiga sangat diharapkan dan sangat membantu pihak lapas, dan kita semua berkeyakinan bahwa lapas itu punya keterbatasan di dalam memberikan pembinaan sesuai dengan anggaran yang ada. Oleh karena itu peran penting dari pihak ketiga, stakeholder yang ada dari pihak ketiga sangat berperan penting untuk menambah percepatan di dalam proses pembinaan narapidana. Kalau kita beribadah yang cerdas itu, ketika kita beribadah sekali, itu pahalanya berkali-kali, Ustaz. Seperti pakaian gitu, Ustaz ya. Untuk beribadah itu, ya kita donasi pakaian sekali, dipakai ibadah, nah kita dapat lagi pahalanya, Ustaz. Dan juga tentunya makanan gitu ya, Ustaz ya. Untuk kesehatan mereka juga luar biasa. Mudah-mudahan semakin banyak masyarakat yang peduli, tidak memandang sebelah mata ya Ustadz ya. Dan juga mudah-mudahan dengan kita mengeksplor kebaikan-kebaikan yang ada di sana, kita juga bisa mendapatkan inspirasi kebaikan juga untuk kita semuanya. Saya tambah sedikit, mungkin juga ada bantuan-bantuan berupa pelatihan-pelatihan, program pelatihan-pelatihan kemandirian ya, untuk mereka gitu ya. Dan kita yang masuk ke sana harus dalam keadaan bahagia. Jadi maksudnya saat gimana tuh? Kita masuk ke dalam lapas itu posisi kita adalah orang yang bahagia. Jadi bagaimana bisa membahagiakan napi kalau kita sendiri tidak bahagia? Ini penting sekali ya. Betul. Kita hadir membawa kebahagiaan untuk membahagiakan warga binaan atau narapidana. Betul. Jadi hadir ke sana kondusif, ramah, ya, silaturahimnya meningkat. Dan itu yang diharapkan mereka. Dan kita, terutama saya yang sudah lama di sana, kadang-kadang santri itu memberikan sinyal-sinyal harapan gitu ya. Misalnya begini, misalnya, Ustadz, kapan jalan-jalan ke Sumatera Barat? Gitu. Terus santri ngomong begitu, saya udah menangkap itu, berarti dia minta dikirim nasi Padang gitu. Santri itu senang dengan nasi Padang, apalagi nasi Padang. Ustadz, kalau bawa nasi Padang jangan pakai dus, dibungkus aja tuh bumbunya jadi satu, jadi kalau dibuka tuh wangi gitu. Jadi kalau makan bersama itu semangat betul. Sepakat Ustaz. Jadi kuahnya menyatu dengan nasinya Ustaz ya. Dan bulan lalu sudah bawa saya untuk ke Permisan dan Kembang Kuning, dan yang memberikan sumbangan teman-teman relawan Pertamina Peduli itu. Masya Allah. Luar biasa. Itu salah satu sinyal. Jadi banyak sinyal-sinyal yang lain sebenarnya kita harus sensitif. Ada sinyal yang apa sih ya yang diharapkan oleh mereka gitu. Makanya kita harus suasana bahagia gitu, bersih, bahagia, tenang gitu kan. Dan Nusa Kambangan menurut saya adalah salah satu perguruan tinggi juga, sekolah tinggi manajemen kesabaran gitu. Jadi kalau teman-teman mau latihan kesabaran, yuk bareng-bareng ke Nusa Kambangan begitu. Sudah banyak itu dibuktikan teman-teman yang lain bahwa benar-benar masuk ke sana dari mulai proses penyeberangan, transportasi, suasana di dalam, menyikapi ada yang kurang respon, kita tetap sabar ya. Bagaimana sih caranya orang yang belum respon kita dekati, menjadi respon positif gitu. Jadi jangan kita menjauhi mereka gitu. Ya mereka butuh kita gitu. Dan itu sarana dakwah kita juga kan begitu.
Iya. saya kira. Dan kebahagiaan mereka tuh ya sesederhana itu ya Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, baik Ustadz. Ya, ya. Nah ini saya ada yang terlupa Ustadz, ngomongin kebaikan ya Ustadz ya. Tadi kan kita ngomong sarana ibadah, seperti itu saja, makanan. Pakaian gimana Ustadz? Dalam artian mereka kan ada di dalam penjara. Mungkin ada keluarga yang berkunjung memberikan pakaian yang baru, bisa jadi ada. Tapi bagi keluarga yang tidak berkunjung, pakaiannya tentu terbatas Ustadz. Gimana sih kondisi di sana Ustadz? Ya, ya prihatin juga ya bagi saudara kita warga binaan sana yang jauh dari keluarga, bagaimanapun sangat butuh bantuan pakaian tambahan, pakaian sehari-hari ya. Termasuk pakaian khusus, pakaian dalam mereka itu butuh banyak dibantu untuk mereka ya. Ini peluang bagi umat, bagi masyarakat untuk memberikan bantuan untuk mereka. Termasuk perlengkapan mandi, itu kan penting. Perlengkapan kebersihan, perlengkapan pakaian dalam itu. Baju lebaran, mereka lebaran pakai baju baru? Rata-rata baju koko yang dipakai ya. Dan kemarin juga sudah ada sumbangan dari BMH, kemudian IMS ya, sekian ratus potong ya. Untuk mereka sudah di Kembang Kuning. Jadi itu bermanfaat untuk berlebaran dengan baju koko itu. Oke. Dan ini juga ada apa? Mudah-mudahan nanti ada nonton bareng. Kisah yang didokumentasikan jalan panjang dakwah saya di Nusa Kambangan gitu. Sebagai Ustadz Napi gitu. Dan saya harapkan ini kalau disebar itu mengundang para dai ya, orang dari lembaga perguruan tinggi Islam atau fakultas dakwah untuk ambil bagian berdakwah di lapas-lapas di Indonesia. Termasuk ormas-ormas Islam, lembaga dakwah lainnya. Bagaimana mereka adalah saudara kita yang butuh kehadiran kita untuk memberikan motivasi mereka untuk berubah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap. Sekali, jadi sangat bernilai ya di mata mereka itu. Iya. Karena kalau kita melihat, kalau masyarakat ingin tahu gitu ya Ustaz ya, bagaimana sih kondisi Nusa Kambangan gitu kan? Itu kan video hanya sepotong-sepotong karena keterbatasan waktu juga Ustaz ya untuk meliput. Dan nanti ada film dokumenternya Ustaz ya? Ada, insyaallah. Oke, nanti kalau sudah tayang atau sudah di launching, kabarin kita Ustaz. Baik. Oke. Saya juga penasaran ini Ustaz, karena ketika kita ke sana hanya beberapa hari aja Ustaz, dua hari aja kan. Nah, kita pengen tahu, karena saya ke sana saya merasakan tuh bagaimana kondisi di sana, dan kita pengen tahu juga kondisi real di sana secara keseluruhan. Nanti kita bisa saksikan Ustaz ya dokumenternya. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga pertama kepada Kementerian Kumham Republik Indonesia dalam hal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kakanwil Kumham, dan Kepala UPT, khususnya Kepala UPT Nusa Kambangan yang telah memberikan keleluasaan untuk saya dan teman-teman masuk melakukan pembinaan di lapas-lapas, khususnya lapas Nusa Kambangan. Terima kasih juga kepada para stakeholder, para donatur, penyumbang ya, baik lewat IMS, Hidayatullah, BMH, dan lembaga-lembaga lain. Terima kasih juga kepada perusahaan-perusahaan di Cilacap, misalnya ada Pertamina dan sebagainya, yang telah memberikan support keberhasilan dakwah Islamiyah di Nusa Kambangan. Mudah-mudahan ini sustain, berkelanjutan. Amin. Dan saya berkeyakinan teman-teman yang belum menyumbang, semoga ikut serta memberikan sumbangan yang terbaiknya untuk saudara kita di lapas-lapas, khususnya di lapas Nusa Kambangan, bisa disalurkan melalui BMH, Baitul Mal Hidayatullah, dan lembaga-lembaga zakat yang lainnya. Saya kira ini tolong dimaafkan barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesempatan yang hadir saya diantarkan oleh Pak Imron ke BMH TV pada sore ini. Di luar dugaan, saya sudah hampir sepekan di Jakarta, dan memang niat saya ke Jakarta untuk hadir menghadap Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Alhamdulillah kemarin hari Rabu diterima beliau bersama Pak Imron dari MS, dan kita sudah diberikan juga semangat. Bahkan saya berharap pada Pak Dirjen untuk bisa meresmikan
pesantren Lapas Permisan. Nusa Oh, ada Kambangan. pesantren lagi, Ustaz? Ya, saya langsung sampaikan kepada Pak Dirjen, semoga Pak Dirjen yang bisa meresmikan lapas tersebut, sekaligus meresmikan lapas-lapas yang terbaru di Nusa Kambangan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa BMA TV, itu dia bincang-bincang saya, bincang mulia dengan Ustadz Hasan Makarim, luar biasa. Ustadz, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan juga terima kasih banyak sudah menerima BMH, IMS untuk hadir di Nusa Kambangan. Ini luar biasa sinergi yang kita lakukan. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa mendukung program-program kebaikan yang dihadirkan ya untuk membina para warga binaan di Nusa Kambangan. Jadi Ustadz berdakwah bukan hanya di Nusa Kambangan tapi di lapas-lapas yang lain juga Ustadz ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah juga Ustadz. Tetap semangat, sehat-sehat selalu Ustadz ya. Karena insya Allah banyak kebaikan yang bisa kita torehkan insya Allah. Oke pemirsa BMA TV, terima kasih sudah menyaksikan Bincang Mulia ini. Kita akan berjumpa kembali di Bincang Mulia selanjutnya, tentunya dengan tamu-tamu yang luar biasa. Saya Melki Satria dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.